Untuk hari ini yang pertama yaitu persamaan trigonometri yang berbentuk sin, kemudian persamaan trigonometri berbentuk cos, dan persamaan trigonometri yang berbentuk tan. Sebelum kita masuk pada contoh soal persamaan trigonometri dari bentuk yang di atas, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu sudah kita pelajari di kelas 10 semester 2. Yang kedua yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kemudian hubungan sudut-sudut berelasi dalam trigonometri dan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Yang keempat ini sudah kita bahas di kelas 10. Oke, saya akan langsung masuk kepada contoh persamaan trigonometri. Diketahui soalnya yaitu persamaan trigonometri sin 2x sama dengan setengah. Tentukan himpunan penyelesaiannya di mana untuk x terletak di antara 0 derajat dan 360 derajat. Oke, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa yang diminta yaitu bentuk sin 2x sama dengan setengah, yaitu persamaan trigonometri berbentuk sin. Maka soal ini harus kita arahkan menjadi persamaan yang seperti ini, sin x sama dengan sin alfa. Maka saya tulis dulu penyelesaiannya, sin 2x itu adalah setengah. Kita akan mencari nilai sin berapa yang hasilnya adalah setengah. Oke, maka sin 2x, nilai sin yang setengah di dalam perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yaitu sin 30 derajat. Silahkan kamu buka lagi catatan kamu di kelas 10. Kemudian setelah dapat sin 2x sama dengan sin 30, itu sudah sama dengan rumusan yang ini. Sin x sama dengan sin alfa. Ini adalah rumusnya. Oke, maka di sini ada 2x, ini x. Sin alfa, ini alfanya. Maka penyelesaiannya yang pertama, untuk x1, x-nya yaitu alfa ditambah K kali 360 derajat. Lihat rumus. Ini penyelesaiannya. Oke. Maka saya ambil X-nya ini X. Jadi 2X itu adalah alfanya 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Dalam soal kita hanya minta X, tapi di sini 2X, berarti seluruh ruas ini akan saya bagi 2 supaya 2X ini hilang menjadi X. Berarti semuanya saya bagi, 30-nya bagi 2 hasilnya 15 derajat tambah K kali 360-nya juga saya bagi 2, berarti 180 derajat. Sudah, dari sini baru kita bisa menyelesaikannya. Maka X1 sama dengan 15 derajat tambah K kali 360 derajat. Saya masukkan, oke, saya hapus. Berarti X1 sama dengan 15 tambah K kali 360 derajat. Saya masukkan untuk K sama dengan 0, artinya K ini saya ganti dengan 0, maka X-nya jadi berapa? Maka X1 itu adalah 15 derajat tambah K itu 0 kali 360, hasilnya jadi 0 kali 360 ya 0, hasilnya jadi 15 derajat. Yang kedua, K-nya sama dengan 1. Jika K saya ganti jadi 1, berapa sudutnya? 1, oh maaf, di sini adalah 180. Oke, 0 kali 180, hasilnya tetap 0. Oke, yang kedua X1 yaitu 15 ditambah 1 kali 180. Maka hasilnya adalah
180 ditambah 15. 180 ditambah 15, 195 derajat. Oke, kemudian untuk K-nya sama dengan 2, maka X1-nya 15 derajat tambah 2 kali 180. Hasilnya 15 tambah 360 yaitu 375. Oke, di sini di dalam soal ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu sudutnya, himpunan penyelesaiannya hanya boleh sudut-sudut yang berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sekarang kita lihat, 15 derajat berada di antara penyelesaian ini, maka ini sebagai penyelesaian. 195 derajat juga berada di dalam interval 0 sampai 360, 360, maka ini juga penyelesaian. Sekarang 375 derajat. 375 derajat lebih besar dari 360 derajat, maka 375 derajat bukan merupakan penyelesaian. Berarti sudut ini tidak memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Ya yang dua ini, 15 derajat dan 195 derajat. Itu untuk X1. Untuk yang X1, rumusan atas. Ada X2-nya. X2-nya yang mana ini? Kita belum mengerjakan X2. Oke, jadi dari soal ini kembali, dari soal yang pertama tadi di sini, saya akan ambil sin 2X itu adalah sin 30 derajat. Maka langsung sin penyelesaian yang kedua, X2 itu adalah 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Ini adalah rumusnya. Ini adalah rumusnya. Dari rumus ini, X-nya adalah 2X. Berarti 2X sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Alfanya adalah 30 derajat. Berarti kurang 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita tidak boleh di sini 2X, maka 2X akan saya perkecil menjadi X. Berarti seluruhnya, seluruh ruas saya bagi dengan 2. Maka 2X dibagi 2 hasilnya X. 180 saya uraikan dulu, maaf. Berarti belum di sini. Nah, berarti 2X sama dengan 180 kita kurangkan dengan 30 itu 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, setelah selesai baru saya bagi 2 seluruh ruas supaya 2X hanya tinggal menjadi X. Berarti 150 juga saya bagi 2. Hasilnya 75 derajat. 360 juga saya bagi 2. Hasilnya K kali 180 derajat. Oke, sekarang yang saya pakai untuk penyelesaian adalah yang ini. Untuk dimasukkan nilai K-nya. Yang X-nya ini. Baik. Langsung kita masukkan. Untuk X2 berarti X2 itu 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sekarang saya akan memasukkan untuk K sama dengan 0. Maka X2-nya yaitu 75 ditambah K ditambah 0 kali 180 derajat. Hasilnya 0 di sini, maka sudut yang memenuhi yaitu 75 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X2-nya yaitu ganti K jadi 1. 75 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Maka hasilnya adalah
180, ini hasilnya 1 berarti ya. 180 tambah 75 berarti 255 derajat. Untuk K sama dengan 2. Oke. Untuk K sama dengan 2, maka X2-nya yaitu 75 derajat tambah 2 kali 180 derajat. Maka 75 derajat tambah 360 derajat. Hasilnya 435 derajat. 435. Sekarang kita lihat, masukkan ke interval yang diminta. Interval yang diminta yaitu X harus berada di antara 0 sampai 360. Yang pertama, X2 yang didapat adalah 75 derajat, masih berada dalam interval, maka ini memenuhi. Yang kedua, 255, masih berada dalam interval, berarti memenuhi. Yang ketiga, 435 derajat. 435 derajat lebih besar dari 360 derajat, maka tidak memenuhi, sehingga 435 derajat tidak memenuhi sebagai penyelesaian. Kesimpulan. Maka kesimpulan akhirnya yang menjadi himpunan penyelesaian dari persoalan tersebut adalah artinya sudut-sudut yang memenuhi. Yang mana? Yang ini yang pertama. 15 derajat. Saya tulis yang kecil dulu ya. 75 derajat. 195 derajat. Dan 255 derajat. Oke, selesai. Ini Oke, baik, saya akan lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X tambah 1 sama dengan 0 untuk X berada pada 0 derajat sampai 360 derajat. Dari soal diketahui bahwa cos X ditambah 1, maka kita akan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu persamaan trigonometri berbentuk cos. Cos X sama dengan cos alfa. Saya akan tulis dulu persamaannya. Cos X sama dengan cos alfa. Maka soal kita harus kita arahkan ke persamaan ini. Cos X tambah 1 sama dengan 0. Belum ada alfanya, maka kita arahkan. Saya mau di ruas kiri hanya tinggal cos X saja, sehingga 1 ini harus saya pindahkan ke ruas kanan. Hasilnya menjadi cos X sama dengan 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Kemudian setelah dapat, saya akan membuat persamaan sehingga membentuk cos alfa. Min 1, nilai cos berapa pada perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa yang menghasilkan nilai min 1? Kamu buka lagi catatan kamu, maka jawabannya adalah cos 180 derajat. Sudah dapat cos X sama dengan cos alfa, di mana alfanya adalah 180 derajat. Maka kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya X1, saya akan lanjut kemari. X1 yaitu alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, X1, maka X1 sama dengan alfanya adalah 180 derajat tambah K kali 360 derajat. Kemudian saya masukkan nilai K-nya, saya ganti. Untuk K sama dengan 0, maka didapat X1-nya yaitu 180 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya 0, maka yang didapat adalah 360 derajat, karena 180 derajat, karena 0 kali 360 ini 0. Lanjut, untuk K sama dengan 1, maka X1-nya yaitu 180 derajat tambah 1
kali 360 derajat. 1 kali 360, 360 ditambah 180, hasilnya 540 derajat. 540 derajat sudah melebihi interval penyelesaian yang diminta. Di mana interval penyelesaian yang diminta harus berada antara 0 sampai 360. Sehingga 540 derajat tidak memenuhi sebagai penyelesaiannya. Maka sampai di sini langkah kita berhenti untuk X1. Saya lanjutkan untuk yang X2. Untuk X2 yaitu, nah ini saya kasih poin. Untuk X2 yaitu min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, X2-nya alfanya tadi adalah 180 derajat. Di sini penyelesaian min alfa berarti min 180 derajat dikali K kali 300 ditambah K kali 360 derajat. Ini untuk nilai X2, maka saya gantilah nilai K-nya. Yang pertama saya masukkan 0. Jika K sama dengan 0, maka X2-nya yaitu min 180 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya 0 kali 360, 0, maka sudutnya min 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X2 min 180 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Min 180 derajat tambah 360 derajat tambah min 180, hasilnya 180 derajat. Masih 180. Kita lanjutkan pekerjaan kita untuk K-nya sama dengan 2. Nah, K-nya sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, maka X2-nya min 180 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Hasilnya adalah min 180 derajat tambah 720 derajat, yaitu 540 derajat. Sekarang kita lihat yang mana yang memenuhi. Yang pertama, kita lihat dulu yang diminta soal, yaitu penyelesaiannya harus berada pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Yang pertama untuk X2 nilainya min 180 derajat. Dia lebih kecil dari 0 derajat, maka yang ini tidak memenuhi. Yang kedua, intervalnya 0 sampai 360. Hasilnya 180 yang di sini, maka yang ini memenuhi 180 derajat. Yang ketiga, 540 derajat, lebih besar dari 360 derajat, maka yang ini juga tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi yang mana? Himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yaitu 180 derajat untuk X1 dan 180 derajat untuk X2. Berarti hanya ada satu. Sudutnya yang mana? 180 derajat saja. Sudah selesai. Oke, saya lanjut untuk contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3 tan X tan 2X tambah 10 derajat sama dengan min 1. Oke, untuk intervalnya masih pada 0 derajat sampai 360 derajat. Saya tulis dulu soalnya, yaitu akar 3 tan 2X tambah 10 derajat sama dengan min 1. Maka interval persamaan yang kita pakai yaitu persamaan yang ketiga yang berbentuk tan X sama dengan tan alfa. Berarti soal ini akan saya arahkan ke bentuk tan X sama dengan tan alfa. Oke, banyak yang harus
hilangkan dari ruas kiri, saya pindahkan ke ruas kanan supaya menjadi tan X saja. Oke, gimana? Saya akan memindahkan akar 3 ke ruas kanan. Berarti tan 2X tambah 10 derajat itu adalah min 1. Karena dia di ruas kiri dikali, maka ketika saya pindahkan ini ke kanan, hasilnya menjadi dibagi. Berarti di sini per akar 3. Udah, akar 3 min 1 per akar 3, nilai tan belum ada, maka kita rasionalkan dulu ini yang sebelah kanan. Berarti saya kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka saya di ruas kiri tetap menuliskan si tan 2X tambah 10 derajat. Sebelah kanan hasilnya yaitu min 1 per 3 akar 3. Oke, sekarang kita cari tan berapa yang hasilnya min 1 per 3 akar 3 di dalam sudut-sudut istimewa. Oke, jawabannya pasti tan yang berada di kuadran 2, karena tan di kuadran 2 bernilai negatif. Berarti tan berapa? Tan 150 derajat. Berarti yang ini tetap saya tulis tan 2X tambah 10 derajat, yaitu tan 150 derajat. Sudah selesai ini saya tulis. Terus saya tinggal membentuk ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya untuk tan yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Ini penyelesaiannya. Nah, di sini yang menjadi X satu paketan ini 2X tambah 10. Ini rumusan ini. Berarti yang menjadi X adalah ini. Yang menjadi alfa adalah 150 derajat. Seperti ini yang saya tulis sebagai X-nya. Berarti 2X tambah 10 derajat itu adalah alfanya 150 derajat tambah K kali 180. Saya buka kurungnya karena ada yang harus kita pindah-pindahkan, maka saya tulis seperti ini. Saya setelah itu saya hanya mau di ruas kiri itu tinggal X, maka harus ada yang kita pindah-pindahkan. Yang pertama saya pindahkan adalah si derajat 10 derajat saya pindahkan ke ruas kanan. Maka yang tersisa di ruas kiri yaitu hanya tinggal 2X. Maka si 10 ini akan saya pindahkan mendekat ke 150. Positif berpindah menjadi negatif. K yang ini tetap 180. Oke. Setelah selesai kita kurangkan dulu karena bisa sama derajat, maka 150 kurang 10 itu 140 derajat. Yang ini tetap K kali 180 derajat. Selesai untuk ini. Saya maunya tadi tinggal X saja, tapi di sini ada 2X. Berarti saya akan membagi seluruh ruas menjadi, saya bagi 2 supaya 2X dibagi 2 hasilnya tinggal X. 140 bagi 2 hasilnya 70 derajat. Tambah K kali 90 derajat. Oke, selesai sampai di sini. Maka ini adalah penyelesaian yang akan kita ganti-ganti nilai K-nya. Saya ganti sekarang nilai K-nya. Saya misalkan untuk K0 saya masukkan ke nilai X ini. Maka X-nya yaitu 70 derajat tambah 0 kali 90 derajat. Ini hasilnya 0 kali 90 ya 0, maka hasilnya tinggal 70 derajat. Yang kedua, untuk K sama dengan 1, maka X yang memenuhi yaitu 70 derajat tambah 1 kali 90. 1 kali 90 ditambah 70 160 derajat. Masih bisa, karena masih di bawah 360 ya. Kita lanjut untuk K sama dengan 2, maka nilai X yang memenuhi yaitu 70 tambah 2 kali 90. Berarti 70 tambah 180 derajat.
hasilnya yaitu 250 derajat. Masih di bawah 360 derajat, berarti kita masih masukkan K yang lain. Untuk K sama dengan 3, maka nilai X yaitu 70 tambah 3 kali 90, berarti 70 ditambah 270 derajat, hasilnya yaitu 340 derajat. Masih juga di bawah 360 derajat, maka saya masukkan lagi. Kalau K-nya 4, maka nilai X-nya yaitu 70 tambah 4 kali 90 derajat, berarti 70 tambah 360 derajat, hasilnya 430 derajat. Oke, sampai di sini berhenti. 70 berada dalam interval 360, maka memenuhi sebagai penyelesaian. 160 juga memenuhi, 250 memenuhi, 340 masih di bawah 360 derajat, maka juga masih memenuhi sebagai penyelesaian. 430 derajat sudah lebih besar dari 360 derajat, sehingga ini tidak memenuhi sebagai penyelesaian, sehingga langkah kita hentikan. Berarti yang memenuhi sebagai penyelesaiannya yaitu himpunan penyelesaiannya sudut-sudut 70 derajat, 160 derajat, 250 derajat, dan 340 derajat. Selesai sampai di sini.